Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidul anam. Wa ba'du, ahlan wa sahlan di majelis virtual Majalah Gontor. Ini adalah webinar bulanan kita yang biasanya kita mengangkat tema-tema seputar pendidikan, termasuk di dalamnya adalah tema kepesantrenan yang merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia. Ketika disodorkan tema tentang pesantren, saya teringat tahun 1996 ketika itu tamat sekolah dasar. Ketika itu hasil evaluasi belajar tahap akhir saya memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi ke SMP negeri, tapi saya memilih untuk ke pesantren, kemudian PNS di bagian pendaftaran sekolah ketika itu memarahi ibu saya ya, sampai ngomongnya itu, ibu tuh gimana sih? Anaknya udah dapat kursi sekolah negeri kok malah dimasukin pesantren, kata si PNS itu ya. Kemudian ibu saya menjawab, lah anak saya sendiri yang mau masuk pesantren, bukan saya yang nyuruh, kata ibu saya. Jadi ini menunjukkan gambaran bahwa ketika itu katakanlah beberapa dekade lalu ya, image pesantren itu kurang bagus di mata masyarakat. Ada yang bilang mungkin sebutan formalnya itu lembaga pendidikan alternatif gitu ya. Tapi yang lebih parah lagi adalah disebut sebagai tempat buangan. Karena misalkan nih anaknya udah bandel, udah nggak bisa diarahin lagi, akhirnya orang tuanya memasukkan anaknya ke pesantren. Nah, kemudian apakah apakah pesantren sekarang itu masih seperti itu? Atau sudah mengalami perubahan? Apakah mindset ataupun perspektif masyarakat mengenai pesantren itu sudah mengalami perubahan? Tidak lagi menganggap sebagai pendidikan alternatif, tapi sudah yang lain. Nah, apakah sudah seperti itu? Nah, dalam webinar kali ini kita akan mengupas, kita akan mencari jawabannya sama-sama mengenai citra pendidikan pesantren, termasuk tantangan yang dihadapi pesantren saat ini dan yang akan datang. Namun sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber, kita terlebih dahulu membuka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada siang hari ini mari bersama-sama sebelum masuk ke tema kita dengarkan sambutan dari pimpinan umum Majalah Gontor, Al-Ustadz Al-Fadil, Dr. Haj Emnis Anwar. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz RD Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidki wal wafa. Amma ba'du, sebelum saya memulai sambutan pembukaan acara virtual kita pada siang yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankan saya ingin menyapa dahulu para tamu istimewa, para narasumber. Yang pertama, saya menyampaikan kepada Ketua Umum IKPM Pusat, yaitu Al-Ustadz Nur Syahid MPD. Ahlan wa sahlan Ustadz, mabruk ala tanggung jawab yang baru ya sebagai Ketua Umum
IKPM yang alhamdulillah selama ini sudah berjalan baik hubungannya dengan Majalah Gontor. Semoga ke depan akan menjadi lebih baik, lebih erat, dan segala kegiatan-kegiatannya terintegrasi. Yang kedua, saya menyapa kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Zulkifli Muadli. Beliau adalah Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor. Ala wasalan Ustadz, mudah-mudahan sehat ya, dan insya Allah dengan kerjasama dengan FPA juga Majalah Gontor merasa sangat didukung ya. Kemudian saya juga menyapa kepada Ustadz Adnin ya, Adnin ini Pemret Majalah Gontor ya. Nah, akan nanti kita dengarkan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau. Kemudian yang terakhir kepada Ustadz Jamaluddin MPDI. Beliau adalah pimpinan pesantren modern Primago. Yang pertama, kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ala limpahan karunia, nikmat sehat, nikmat kebersamaan, nikmat silaturahim yang pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan virtual atau Zoom yang ke-26 yang membahas tentang pendidikan pesantren dalam menghadapi tantangan zaman. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita nilai-nilai kebenaran. Kemudian juga kita berusaha untuk bagaimana terus menteladani kehidupan beliau khususnya dalam dunia pendidikan sehingga kita juga kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Para narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga bersama Majalah Gontor, begitu juga para audiens, para peserta yang pada hari ini kita memulai kembali pertemuan-pertemuan kita yang sudah kita jadwalkan ya, setiap bulan, karena memang ternyata dengan silaturahim walaupun tidak bertemu di darat, tapi kita bertemu muka, ini juga menambah nilai dan rasa tersendiri. Nah, khususnya di dalam bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai pondok pesantren yang tentunya khusus kepada pondok pesantren kita yang tercinta, pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo yang sebentar lagi akan berusia 100 tahun atau 1 abad. Ini juga menggambarkan bahwa keistiqomahan daripada pendidikan pesantren itu sudah terbukti di dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dengan berkembangnya pondok-pondok pesantren cabang. Begitu juga pondok pesantren alumni. Begitu juga pondok pesantren cucu-cucunya alumni. Ini menggambarkan bahwa memang masyarakat itu sangat meminati daripada kehidupan atau mendidikkan anak-anaknya atau cucu-cucunya ke dalam pondok pesantren, khususnya di dalam rangka untuk menghadapi atau menghindari dari tantangan-tantangan pergaulan yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Majalah Gontor dipandang perlu untuk membahas ini, dipandang perlu untuk mengelaborasi tentang nilai-nilai keunggulan pondok pesantren itu. Sehingga demikian, ke depan pondok pesantren merupakan pondok pendidikan yang unggul, yang dinikmati oleh masyarakat Islam, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga kita dengar banyak juga pondok-pondok pesantren modern berada di luar. Oleh karenanya, kami sebagai pimpinan umum Majalah Gontor menghaturkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kepada para asatidz, para kiai, para tokoh yang insya Allah yang sudah kami sebutkan tadi berkenan untuk memberikan pemikiran-pemikirannya, kemudian dia mudah-mudahan menemukan sebuah terobosan di dalam meningkatkan kinerja SDM pondok pesantren, kualitas pondok pesantren, sehingga pondok pesantren dari waktu ke waktu itu mampu mengungguli dari
pendidikan-pendidikan yang ada di negara kita ini. Begitu juga kepada teman-teman dari Majalah Gontor yang sudah mempersiapkan acara virtual ini yang ke-26, tentunya yang ke-27, ke-28 tetap akan kita lakukan. Mudah-mudahan inilah merupakan kontribusi ataupun pengabdian kita kepada pondok melalui Majalah Gontor ini untuk menginformasikan, untuk mengembangkan, untuk meneruskan informasi dan nilai-nilai pondok pesantren Gontor Ponorogo kepada masyarakat melalui majalah, melalui informasi. Tentunya bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dan di dalam pelaksanaan ini kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat kita menikmati diskusi pembahasan tentang pendidikan pesantren dalam menghadapi zaman ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejak awal Ustadz Emnis menyampaikan sambutan, itu peserta terus bertambah. Dari angka 40 sekarang sudah sampai 60. Dan ini masih ada yang masuk waiting room lagi nih. Dan akan terus bertambah sepertinya, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua, pertemuan kita menghasilkan hal yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan pesantren, dan yang anaknya di pesantren semoga dimudahkan belajarnya, ya. Kira-kira begitu. Yang mengelola pesantren juga pesantrennya semoga semakin besar dan semakin memberi manfaat. Baik, untuk berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Nur Syahid. Masya Allah, beliau ini kader pondok yang luar biasa, yang banyak mewarnai pembangunan Pondok Modern Gontor. Dan kali ini kita akan mendengarkan pesan dari beliau. Syukur-syukur semoga Ustadz Nur Syahid mau membagi ilmunya kepada kita dalam pertemuan kali ini. Falyatafadhol Ustadz Muhammad Nur Syahid. Alhamdulillah wa kullu syai'in lillah wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama amar Allahu lana an nusalli alaihi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Ayyuhal hafizul karim wal mustami'un amaran bi ifsa'is salam wa salamul muslimin huwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan staf daripada Majalah Gontor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga para yang terhormat keynote speaker, para pemakalah, para pembagi ilmu yang ahli di dalam bidang ini. Saya mengucapkan juga selamat dan juga semoga Allah terus memberkahi kalian semuanya sehingga ilmu dapat tersebar ke seluruh pelosok dengan sebaik-baiknya. Juga para pelaksana Zoom dari Majalah Gontor, tanpa adanya pelaksana operator tentu dakwah kita akan sempit sekali. Tetapi dengan ini saya ucapkan juga terima kasih dan saya ucapkan juga selamat. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Masya Allah. Bulan Juli, bulan
Juni, Juli pada umumnya adalah bulan yang sangat menyenangkan, tetapi juga sekaligus kadang-kadang juga membuat kegundahan bagi orang tua yang masih punya anak di SD, SMP, atau yang sederajat, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Mengapa saya katakan menggembirakan bulan itu? Karena anak-anak mereka tamat. Pada bulan Juli itu biasanya tamat dari sekolah-sekolah tersebut. Tetapi juga sekaligus kegundahan akan dikirim kemana anak-anak tersebut, akan melanjutkan pendidikannya di mana. Ini menjadi beban bagi orang tua karena mencari informasi sampai ke UNESCO pun mungkin kadang-kadang tidak cocok dengan anaknya atau dengan orang tuanya atau juga dengan harapan-harapan daripada saudara-saudaranya. Inilah menjadikan bulan Juli, Juni, Juli itu kegundahan bagi para orang tua. Maka dengan hadirnya Zoom yang diprakarsai oleh majalah Gontor yang telah mendahului hal-hal seperti ini melalui media cetak yang dinamakan majalah Gontor dan sekarang sudah dikembangkan melalui Zoom ini, alhamdulillah jangkauannya menjadi lebih luas, lebih murah, lebih praktis, efisien, tidak usah menunggu lama-lama, sudah langsung sampai di tempat. Inilah yang kami merasa ikut bangga, ikut syukur, alhamdulillah. Ikut bersyukur dengan betul-betul takut kalau sampai memusyrikan Allah. Karena sebagai rukun daripada syukur itu jangan sampai memusyrikan Allah. Akui bahwasanya alhamdulillah. Dan kita semuanya tidak pantas untuk dipuji. Itu saja saya kira, jadi terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya menyambut gembira para orang tua insya Allah dengan kehadiran Zoom ini akan mendapatkan jawaban atas apa yang menjadi kegaduhan, kegalauan mereka tentang kemana anaknya melanjutkan, apalagi kalau ingin menyesuaikan dengan harapan. Masya Allah, ketika anak itu masih kecil-kecil di rumah menjadi hiburan. Nanti ketika anak-anak kita itu sudah menginjak dewasa, tamat SD, tamat SMP, sudah mulai menjadi pikiran daripada ya kenakalannya mungkin berkembang. Pikiran juga menjadi pikiran kita, keamanannya juga sedemikian rupa. Dan yang lebih lagi, kalau sudah lebih dari itu, anak-anak itu menjadi harapan. Harapan orang tua, harapan masyarakat, harapan agama, harapan bangsa, itu akan menjadi tertumpuk di anak-anak kita ketika sampai dewasa. Dan nanti kalau sudah tua juga, syukur kalau kita masih membersamai anak-anak itu, kita sangat berharap mereka menjadi penuntun, menjadi pemimpin, menjadi panutan daripada masyarakat banyak. Nah, untuk menjawab inilah kemana menyekolahkan anak ini, sehingga menjadi harapan yang sempurna bagi orang tuanya, akan dijawab insya Allah oleh orang-orang yang pernah nyantri, oleh orang yang sudah sukses, insya Allah menamatkan pesantrennya, bagaimana perlu betah 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Apalagi kalau saya perguruan tingginya juga dihabiskan khususnya di Pondok Pesantren Gontor, ada sampai program S3-nya, bisa memilih program studinya, juga bisa memilih juga profesi ataupun memilih hobi yang dia kehendaki, itu ada lengkap insya Allah fasilitas. Inilah nanti akan dibahas sehingga ketika anak keluar dari pendidikan pesantren, khususnya lagi di Pondok Gontor, insya Allah siap untuk terjun ke masyarakat, mandiri, bertanggung jawab, dan menghadapi tantangan apapun dengan solusinya yang insya Allah benar, tepat, dan baik bagi semua pihak. Sekali lagi saya menyambut kehadiran Zoom Majalah Gontor ini dengan seriang gembira,
Saya berharap para pendengar, pemirsa, semuanya bisa mengikutinya sampai selesai dan akan mendapatkan pengalaman dan juga mendapatkan informasi yang diperlukan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan hilangnya kegalauan daripada orang tua tersebut. Demikian sambutan saya. Sekali lagi kalau ke Gontor, mampir ke kantor pimpinan pusat KPM. Kalau sedang perjalanan ke timur, mampir ke Ponorogo, sudah sampai Ponorogo, mampir ke Gontor, dan di sanalah kita akan bertemu, baik itu lembaga pendidikan maupun orang-orang daripada PPI KPM ini. Terima kasih kepada Ustadz Emnis, kepada Ustadz Adnin Armas, kepada Ustadz Anas Nasrul, juga demikian, dan yang lain-lain, Ustadz Zulkifli Muhati. Masya Allah, saya bisa bertemu di media ini. Tahun 1987 saya ke pondok tersebut yang baru beberapa hari dibuka. Gitu. Selamat menjalankan semua tugas dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Nur Syahid mengatakan anak itu mulanya adalah ketika masih kecil itu menjadi hiburan. Beranjak dewasa mulai menjadi pikiran. Semakin besar menjadi harapan. Kemudian menjadi tumbuh lagi, harapannya ya menjadi teladan dan lain sebagainya. Luar biasa. Ungkapan-ungkapan yang saya merasakannya itu, wow, seperti ini ya. Kebetulan punya anak masih kecil, iya sih hiburan. Tapi lama-lama ya, kalau bandelnya semakin meningkat ya, bener juga ya pikirannya. Jadi kebentur sama apa yang saya alami gitu. Jadi begitu Ustadz Nur Syahid menyampaikan seperti itu, langsung tersetrum sendiri gitu. Menjadi apa ya, sesuatu yang menyentuh banget buat saya gitu. Terima kasih nih Ustadz Nur Syahid atas sambutannya yang inspiratif. Baik, untuk berikutnya kita dengarkan paparan dari keynote speaker kita, yaitu Al-Ustadz Kandidat Doktor Kiai Haji Zulkifli Muhadli. Beliau adalah Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor. Sebagai informasi, Forum Pesantren Alumni Gontor itu adalah perhimpunan yang di dalamnya terdapat kiai-kiai para pengasuh pondok pesantren alumni Gontor. Berdasarkan data, diperkirakan ada 400-an pesantren alumni Gontor. Sementara turunannya lagi atau disebut dengan pesantren cucu Gontor, ya, itu diperkirakan ada 600-an atau bahkan mungkin lebih lagi. Jadi dalam ekosistem pesantren Gontor saja itu sudah ada ratusan atau bahkan menyentuh 1000 pesantren. Ini jumlah yang luar biasa dan tentunya bisa menghadirkan perubahan yang signifikan, yang konstruktif untuk bangsa kita, terutama dalam hal sumber daya keumatan. Nah, baiklah, untuk berikutnya kita dengarkan langsung. Berdasarkan pengalaman mengelola pesantren, ini luar biasa. Bukan sekedar dari buku, tapi berdasarkan pengalaman dalam mengelola pesantren. Bagaimana menghadapi animo masyarakat menyekolahkan anaknya ke pesantren. Dari mulai yang mungkin putus asa, sampai yang mungkin punya pandangan yang sangat optimis terhadap pesantren. Bahwa pesantrenlah yang memang menjadi tempat yang paling utama untuk mendidik anak. Kita dengarkan langsung dari Al-Mukarrom Al-Fadil, Kandidat Doktor Kiai Haji Zulkifli Muhadli. Kami persilakan Ustaz. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Mohon maaf saya lagi serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai Dr. Muhammad Emlis Anwar, sekamar di OPPM. Beliau bagian kesenian, saya bagian penerangan bersama almarhum Dr. Dihyatun Maskon. Yang saya muliakan dan saya cintai Al-Ustadz Nur Syahid. Insyaallah masih muda aja nih Ustadz Nur Syahid. Kawan sepermainan dahulu. Kami sama-sama latihan bela diri Kempu di Komsol. Ya. Yang saya hormati dan saya cintai Ustadz Adnin Armas, Ustadz Erdi Nasrul, dan para peserta yang berbahagia. Ini ngobrol-ngobrol biasa aja ini Ustadz Ernis, nggak pakai naskah, tidak pakai PowerPoint, biar santai-santai aja kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah kalau kita melihat tantangan zaman, sebenarnya tantangan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, di surat Al-Anbiya, surat nomor 21, umpamanya di ayat 105. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan kata Allah, kami telah tulis di semua kitab yang tertulis. Zabur itu punya dua makna. Bisa Zabur artinya kitab yang diturunkan pada Nabi Daud, tapi bisa juga Zabur artinya Al-Maktub. Semua yang tertulis itu bisa disebut Zabur. Dan bahkan sebelumnya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Masya Allah. Ini tantangan Quran ini kepada kita semua. Sebenarnya bumi ini disediakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Kalau kita lanjutkan ke ayat 106, di situ Allah berfirman, Inna fi hadza la balaghon liqaumin abidin. Sesungguhnya di dalam semua yang termaktub dalam Quran, bahkan sudah di Lauhil Mahfuz itu, balagh, sebuah petunjuk yang sangat baligh, yang sangat jelas sekali bagi kaum-kaum yang beribadah. Nah ini keywordnya itu satu tadi soleh, yang kedua ibadah. Nah, di ayat 107-nya itu ayat yang paling sering dikutip di Indonesia itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Itu ayat yang paling populer di Indonesia itu. Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara. Jadi tidak dikutip dari 105-nya, harusnya dari 105, jangan langsung ke 107. Kutipnya langsung 107, 105-nya tinggalkan. Jadi tantangan zaman yang paling menantang itu adalah ya bagaimana kita tidak terbawa oleh zaman, tapi kita yang mengendalikan, kita yang memimpin, kita yang mengatasi, kita yang menguasai gitu zaman ini, bumi ini, dunia ini. Nah, pertanyaannya, kondisi kita hari ini seperti apa? Ini pertanyaan yang sangat berat sekali, yang harus kita jawab dan harus dijawab oleh pesantren, oleh sistem pendidikan pesantren. Kondisi existingnya itu kayak apa ini sekarang ini? Sekarang ini kan kita berada di era yang disebut dengan era globalisasi. Era globalisasi itu adalah era di mana proses perubahan sosial yang multidimensional. Politik, ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya. Globalisasi ini ditandai dengan connectivity, dengan terhubungnya dunia ini dengan begitu hebat, begitu kuat gitu. Sehingga tidak ada lagi sekat-sekat, batas-batas. Ditandai dengan majunya teknologi komunikasi, informatika, dan teknologi transportasi. Sehingga siapa yang kuat, dialah yang akan mengendalikan dunia ini, bumi ini. Pada awal-awalnya globalisasi itu identik atau bisa disebut westernisasi. Globalisasi adalah westernisasi. Globalisasi itu adalah penetrasi budaya barat. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Budaya Korea saja sudah masuk ke Amerika, sudah masuk ke Eropa. Gitu. Bahkan kita sedang berusaha agar batik itu bisa mendunia. Itu adalah contoh dari globalisasi. Jadi siapa yang akan mempengaruhi siapa, itulah yang penting sekarang. Jadi kita punya kemampuan dan punya potensi yang sama untuk mengakses dunia saat ini, mempengaruhi dunia setelah terjadinya revolusi industri yang keempat. Pada saat revolusi industri pertama itu jomplang memang, kedua masih jomplang, ketiga masih sulit, yang keempat itu terbuka untuk semua bangsa, untuk semua umat, untuk ya betul-betul saling mempengaruhi gitu. Siapa mempengaruhi siapa. Terbuka sekali kompetisi yang sangat bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, saya mohon maaf teringat satu teori yang tadi disebut oleh moderator. Saya ini kandidat doktor, ya betul. Saya kandidat doktor di UGM. Saya sedang belajar American Studies di UGM. Tapi saya juga sudah menyelesaikan S3 saya tahun 2009 di Universitas Merdeka Malang. Jadi ini kandidat doktor ini untuk yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Untuk memberikan ini aja semangat kepada santri,
kepada anak cucu itu. Kalau dokternya sudah sebenarnya, tapi ya memberikan semangat aja pada yang lain. Ada teori relasi kuasa namanya, yang dimunculkan oleh Michel Foucault, seorang filosof dari Perancis. Jadi dia mengatakan bahwa kekuasaan itu bisa membentuk ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu lahir dari kekuasaan. Dan ilmu pengetahuan itu akan memperkuat kekuasaan. Jadi power is knowledge gitu, knowledge is power. Anda bisa bayangkan ya, sekarang ini ada ungkapan yang mengatakan 2 anak cukup. Siapa yang mengatakan 2 anak cukup? Dan 2 anak cukup itu menjadi sebuah kebenaran yang diterima secara umum. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang membuat kebenaran itu? Yang membuat kebenaran itu rezim. Rezim yang sedang mempropagandakan keluarga berencana. Anda bisa lihat bagaimana LGBT itu di Amerika, di beberapa negara Eropa, itu menjadi sebuah kebenaran ilmu pengetahuan yang harus diterima. Harus diterima. Tidak bisa ditolak. Dan itu dianggap kebenaran itu. Berhubungan sama jenis itu suatu yang niscaya. Bukan kesalahan. Nah inilah kebenaran yang diproduk oleh kekuasaan. Nah era globalisasi ini, di mana teknologi informatika, komunikasi, dan transportasi sudah begitu maju, akan membuat semua kebenaran yang diproduk, ya, yang produsennya itu negara-negara sekuler, itu akan masuk ke tengah-tengah umat, dan lama-lama dia akan menjadi sebuah kebenaran yang diterima. Gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan globalisasi. Kan kita tidak mungkin menolak globalisasi. Kita pun sedang menggunakan globalisasi detik ini dengan Zoom yang kita lakukan ini. Ini produk globalisasi, teknologi informatika ini. Kita tidak mungkin menolaknya. Tapi bagaimana kita bisa berselancar di ombak globalisasi itu, kita manfaatkan globalisasi itu agar, nah ini agarnya, kita bisa memberikan rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini benar-benar ayat ini sekaranglah momentumnya. Momentum ayat ini untuk kita betul-betul terapkan itu saat ini di era globalisasi. Betul-betul lil alamin, bukan li pondok kita, bukan li kampung kita, tapi betul-betul lil alamin. Saudara sekalian, apakah pendidikan pesantren itu bisa memberikan jawaban? Ya, saya yakin bisa. Yakin sekali bisa. Kenapa kita yakin bisa? Karena bagi kita zaman dan apapun kondisinya, mau globalisasi, mau globalisasi, ada sekarang globalisasi, ada globalisasi, ada globalisasi sebagai respon terhadap globalisasi itu ada globalisasi. Mau apapun namanya, bagi kita itu urusan-urusan yang bagi Allah kecil. Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Itu urusan-urusan kecil, bukan urusan besar yang harus membuat kita pesimis. Enggak. Itu urusan kecil saja. Kita bisa berselancar, kita bisa mengendalikannya. Nah, pendidikan pesantren adalah salah satu
jawaban yang akan kita dapatkan gitu. Nah, sekalian, kalau kita melihat globalisasi dan zaman ini begitu besar, menakutkan, kita akan jadi hamba dari globalisasi itu. Tapi kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang kecil, karena hanya Allah yang besar, seluruh urusan itu kecil, maka kita akan mengendalikannya. Yakinlah itu. Dan itulah pendidikan yang diajarkan di pesantren. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Inilah pendidikan yang kita adopt. Yang kita adopt di pondok pesantren. Apa itu? Prinsip-prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Al-Baqarah 151 itu. Ketika Rasulullah SAW diutus untuk menjadi guru. Untuk menjadi guru kita semua. Guru umat ini. Ya, apa? Ada tazkiyah di situ. Wa yuzakkikum. Ini yang tidak ada di dunia pendidikan lain. Nggak ada. Mana bisa kita temukan tazkiyah umpamanya di SMA, di SD, di SMP. Musmawjud. Nggak ada di sana. Adanya di mana? Adanya di pesantren. Inilah kelebihan, ini kekuatan. Inilah yang akan membuat pendidikan pesantren itu menjawab. Apa itu? Tazkiyah. Dari mana tazkiyah itu lahir? Itulah dari jiwa keikhlasan. Pondok kita ada jiwa keikhlasan. Apa keikhlasan itu? Tauhidullah. Tauhid. Keikhlasan itu adalah tauhid. Dan itu hanya ada di pesantren. Ya. Tazkiyah. Guru di pesantren itu tangannya dicium. Mana ada guru SMA yang tangannya dicium oleh murid? Nggak ada. Akhirnya apa? Tidak ada berkahnya ilmu karena guru tidak dihormati. Akhirnya semua nasihat guru tidak masuk. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak bisa menjadi karakter anak itu. Rusaklah manusia itu, anak itu. Tapi di pesantren tidak. Ada bahkan ada sebuah ungkapan. Tabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatul ilmi bil khidmah. Nah, ilmu itu akan menetap, akan permanen apabila terus didiskusikan. Dan ilmu yang ada itu akan berkah kalau kita berkhidmah kepada guru. Itu hanya ada di pesantren. Karena itu bagi saya santri itu wajib mencium tangan guru, wajib. Ana abduman allamani harafat. Seperti wajib mencium tangan orang tua. Bukan kultus individu, bukan. Tapi memang berkahnya di situ. Supaya apa? Supaya guru itu dihormati, ustadz itu dihormati. Kalau sudah dihormati, maka semua yang diucapkan akan didengar dan ditaati. Nah, saya pernah mengikuti kuliah Profesor Dr. Sinclair di kota Ames, Massachusetts tahun 2005. Nah, dalam dialog itu beliau ahli kurikulum di Amerika. Saya sampaikan kepada beliau apa yang pernah saya dengar dari Kiai Haji Imam Zarkashi. Ayahanda Kiai Haji Imam Zarkashi itu sering mengatakan bahwa apapun yang ada di Gontor sengaja diciptakan, dibuat untuk pendidikan. Saya katakan itu, dia bilang itu dia kurikulum modern. Prof. Sinclair itu mengatakannya seperti itu. Itu dia kurikulum modern yang Anda bilang itu. Karena kurikulum itu adalah sebuah sebuah upaya apapun untuk mendidik murid.
bukan saja pelajaran di dalam kelas. Gitu. Dan itu hanya ada di pesantren, tidak ada tempat lain. Mana ada integrasi antara intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler di tempat lain? Tidak ada. Hanya ada di pesantren. Juga tidak ada di boarding school. Boarding school itu bukan pesantren. Karena dia nggak punya kiai di situ. Pesantren itu harus ada kiai di dalam situ. Dan kehadiran kiai itu sendiri adalah bagian dari kurikulum. Bagian dari kurikulum. Dia bisa menjadi co-kurikuler itu. Ada di dalam situ. Jadi, saudara sekalian, jawabannya itu ada di pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren itu akan memberikan segala yang dibutuhkan oleh santri. Karena itu saya mengatakan pesantren itu seperti kita belajar ilmu tarbiyah. Guru yang baik bukan guru yang bisa memberikan sebanyak-banyaknya, memasukkan sebanyak-banyaknya ilmu ke otak murid. Itu nggak benar itu, nggak benar. Guru yang baik bukan guru yang bisa menjejel sebanyak-banyaknya ilmu ke otak murid, nggak benar. Tapi guru yang baik itu guru yang bisa merangsang murid untuk ingin tahu. Karena itu Gontor memberikan kunci-kuncinya saja. Gitu. Ilmu itu sangat luas sekali. Tidak cukup 10 tahun bahkan seumur hidup belajar ilmu. Nggak mungkin. Karena itu metodenya apa? Gontor dan pesantren alumni Gontor, cabangnya dan yang menjadikan Gontor sebagai kiblat, memberikan kunci. Nah, dulu kuncinya itu 2, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu. Sekarang menurut saya kunci itu boleh kita tambah. Sebenarnya Gontor 3 kuncinya, bukan bahasa Arab bahasa Inggris. Nanti saya akan sebutkan kuncinya itu yang ketiga. Tapi kita harus, menurut saya kita harus berikan 4 kunci. Berikanlah bahasa Arab pada santri itu sebagai kunci untuk membuka khazanah ilmu Islamiyah, ilmu-ilmu keislaman dengan bahasa Arabnya. Karena kita nggak mungkin mengajarkan semua ilmu. Yang kedua, berikan bahasa Inggris sebagai kunci untuk membuka ilmu-ilmu alamiah. Karena semuanya itu ilmu Allah. Yang ketiga, supaya dia bisa menggunakan kunci, maka berikan kepada anak itu apa yang disebut dengan teknologi informatika. Itu kunci ketiga. Dengan bahasa Arab yang dia miliki, dengan bahasa Inggris yang miliki, dengan kemampuan informasi, teknologi informatika, dia bisa buka semua khazanah ilmu. Kalau dia nggak bisa teknologi informatika, dia nggak bisa gunakan nih kunci. Kalau dia mau ke perpustakaan yang yang adi, yang biasa, dia butuh waktu 1000 tahun untuk membaca. Tapi dengan informatika sebagai kunci ketiga, dia bisa cari apa yang dia inginkan. Nah, kunci keempat yang juga sudah diberikan Gontor, tapi saya dengar ini dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Apa? Gontor memberikan kunci keempat, namanya ilmu kehidupan. Akhlak dan karakter. Nilai-nilai dan prinsip hidup. Itu kunci yang keempat. Jadi cukup 4 ini aja. Gak usah terlalu banyak kita kasih ilmu itu. Kasih kunci pertama bahasa Arab, kunci kedua bahasa Inggris, kunci ketiga teknologi informatika, kunci keempat akhlak, karakter, ilmu, kehidupan. Dan itu hanya ada di pesantren. Kita bisa lihat. Ketika santri antri untuk makan, antri untuk mandi, disitulah dia dididik karakter, disitulah dia dididik ilmu kehidupan. Apa yang dididik? 1, kau harus hormati orang yang datang lebih dulu, maka biarkan dia dulu. Yang kedua, kau harus sabar karena memang kau terlambat. Yang ketiga, besok kau harus disiplin waktu, jangan terlambat lagi. Yang keempat, dan banyak lagi, nilai dari antri saja.
Dan itulah ilmu kehidupan yang ada di pesantren. Ya, jadi saya kira sudah cukup ya waktunya ya, Ustaz ya. Siap, siap Ustaz. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya nggak memungkinkan. Terima kasih, kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa kita ini berada di lingkungan pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren Gontor PAG itu 400 plus 600, kira-kira lebih ya. Sekarang kurang lebih 1.500 yang bisa masuk ke dalam gerbong forum pesantren alumni Gontor. Kita bersyukur. Dan itu kita ini minoritas dibandingkan 38.000 pondok pesantren yang terdata tahun 2022 ini di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi insya Allah kita ini garam yang bisa memberikan rasa pada sayur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Zulkifli Muhadli atas paparannya yang menyentuh banget bagaimana beliau tadi menjelaskan kepada kita kekhasan pesantren yang mungkin tidak ada di lembaga pendidikan yang lain ya. Bahkan kata pesantren pun itu menjadi khas yang tidak bisa disamakan dengan boarding school, tadi salah satu poinnya itu. Baik, kita akan dengarkan lagi paparan dari narasumber kita. Di sini ada pemimpin redaksi majalah Gontor, yaitu guru saya, Al-Ustadz Dr. Adnin Armas, MA. Beliau ini adalah alumnus Gontor tahun 1992, kemudian mengambil sarjana filsafat di Universitas Islam Internasional Malaysia, kemudian master di ISTEK IIUM tahun 2003, dan sekarang menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Gontor. Beliau juga salah seorang pendiri Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations. Ini adalah lembaga yang banyak menyuarakan betapa pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan, dan islamisasi itu bermula dari pandangan hidup Islam yang digunakan untuk vision of reality and truth, kira-kira gitu. Ini suatu pandangan yang sophisticated banget. Tapi itu adalah hal yang sudah diamalkan dan dijalankan oleh ulama-ulama kita dahulu. Kemudian juga beliau adalah inisiator Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, peneliti Jauharuna Institute, dan penulis beberapa buku. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Adnin Armas untuk menyampaikan paparannya mengenai mungkin pendidikan pesantren, juga informasi mengenai keredaksian majalah Gontor kepada kita semua. Kami persilakan Ustadz. Oh ya, acara ini diselenggarakan oleh majalah Gontor dan Primago, pesantren Primago yang digawangi oleh Al-Ustadz Awaludin Fajr nanti juga akan menyampaikan paparan kepada kita. Baik, kami persilakan Ustadz Adnin Armas. Terima kasih Ustadz Herdi Nasrul, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Al-Masyayikh wal Asatidz, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Emnis Anwar, pemimpin umum majalah Gontor, Al-Ustadz Haji Nur Syahid, Ketua IKPM Gontor, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Zulkifli Muhadli, Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor, narasumber Al-Ustadz Jamiluddin, rekan-rekan sekalian, al-hadirun wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amihi wa ihsanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi haqqi jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, tema yang diangkat adalah terkait dengan pendidikan di pesantren. Kualitas umat, maju mundurnya umat itu ditentukan oleh pendidikan. Dan di pesantren konsep pendidikan tidak terlepas dari wahyu. Jadi di sini ada dua hal yang sangat penting. Satu, pendidikan, apapun konsep, apapun ranah bidang dalam berbagai ipolexos budhan kamnas, termasuk keagamaan, itu akan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Berarti pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan kemudian di pesantren, pendidikan itu tidak terlepas dari wahyu dari agama. Karena sekarang ya dunia modern ini adalah dunia yang dia lepas dari agama. Konsep-konsep yang ditawarkan, yang disebarkan, tadi juga disebutkan oleh pembicara utama kita, Kiai Haji Dr. Zulkifli Muadli, knowledge is power, power is knowledge. Jadi apapun itu bisa dianggap sebagai kebenaran, bukan karena kebenaran itu sendiri, tetapi karena kekuatan, ada jaringan kekuatan yang merumuskan sehingga itu dipaksa untuk menjadi sebuah kebenaran. Nah, kalau di pesantren, salah satu keunggulannya itu adalah karena Islam ini adalah agama wahyu, agama yang Allah turunkan, agama sebagai sumber kepada kebenaran, itu syarat dengan nilai-nilai kebenaran. Sementara yang di luar pesantren biasanya teori, paradigma, dan lain sebagainya itu lepas dari wahyu. Di sini menunjukkan pesantren itu everlasting, ya, sesuatu yang perennial, yang abadi. Karena kalau wahyu itu adalah sebagai sumber hikmah, sumber kebenaran, dan lain sebagainya, berarti pendidikan di pesantren itu akan selalu dekat dengan kebenaran. Dan itulah yang menjadi satu pegangan. Jadi di majalah Gontor yang kita angkat, kita mewawancarai berbagai narasumber yang kita semua kenal, ya, Pak Kiai Haji Didin Nafiduddin, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan lain sebagainya, yang di dalam pemikiran-pemikiran mereka yang diwawancarai oleh para reporter majalah Gontor itu menunjukkan bahwasanya pesantren itu mempunyai keunggulan. Seperti Kiai Didin Nafiduddin misalnya menyebutkan pesantren itu sebagai lembaga iqamatuddin, sebagai lembaga penegak agama. Jadi alumni pesantren itu bukan hanya dia sebagai, ya sekarang sebagai ustadz, tapi di dalam berbagai bidang dia menegakkan agama di berbagai bidang tersebut. Jadi alumni seperti alumni Gontor itu ya di dalam berbagai bidang, di tentara ada, di kepolisian, di kalangan sains, kalau ustadz ya
pastilah di politik dan lain sebagainya, tapi tujuannya ada punya kesamaan, yaitu menegakkan agama, iqamatuddin. Nah, itu didasarin oleh pendidikan yang diterimanya, karena dia betul-betul mengetahui tujuan hidupnya itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Selain itu, Pak Kiai Didit juga menyebutkan keunggulan lainnya itu adalah karena di pesantren itu ada berbagai budaya. Tadi sudah disebutkan juga oleh narasumber utama kita. Ada budaya akhlak. Sementara di luar pesantren, biasanya justru masalah moralitas, akhlak itu menjadi satu persoalan utama. Ya. Pendidikannya bisa tinggi, tapi dia tidak bermoral. Jadi lepas, ilmu itu lepas daripada adab, daripada nilai, dari value, ya, dari etika, dari akhlak. Ini sebuah persoalan. Kemudian di pesantren juga ada budaya ilmu. Kalau di Gontor hampir semuanya itu jalan aja bawa buku itu. Kadang nggak sempat baca, tapi paling nggak udah dibawa buku ini. Ini juga sesuatu yang positif, karena sekarang ini biasanya orang budaya instan. Kemudian juga ukhuwah ya, karena dari berbagai latar belakang daerah, dan juga ada budaya dakwah. Jadi tadi juga disebutkan ada khidmah, ya. Nggak lepas daripada dakwah. Jadi ranahnya beragam, tapi dakwah itu selalu ada. Ini adalah sesuatu yang penting yang kadang-kadang hilang sekarang. Karena tujuan pendidikan sekarang biasanya komersial untuk menjadi ya buruh intelektual, untuk menjadi pekerja. Dia lepas daripada nilai-nilai ilahiyah, apalagi nilai-nilai untuk menegakkan agama, atau nilai-nilai dakwah. Jadi ilmu itu menjadi satu komoditas. Nah, ini juga satu persoalan karena konsep pendidikannya itu lepas daripada wahyu sehingga melahirkan output-output yang tidak berbasis kepada wahyu. Kemudian di majalah Gontor yang kita angkat juga terkait masih dengan pendidikan ini, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi menyatakan sekarang seperti di Unida misalnya. Jadi pesantren itu dibayangkan bukan hanya lagi sebatas sampai kepada pendidikan menengah, tapi juga menjadi satu solusi, satu alternatif di dalam pendidikan tinggi. Karena universitas pun itu mengalami satu persoalan, ya, baik di dalam materi pendidikannya, keilmuan tadi itu, atau kemudian ya terkait dengan akhlak, budaya ilmu. Nah, di pesantren yang berasrama ini adalah sesuatu yang unik. Jadi tetap menjadi santri, biarpun dia adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa santri, santri yang mahasiswa. Nah, ini satu terobosan ya, dan itu udah ada. Jadi pesantren itu dibayangkan bukan hanya sebatas daripada pendidikan rendah atau pendidikan menengah, tapi sampai pendidikan tinggi pun sekarang fenomena itu masih sangat jarang. Tapi alhamdulillah Universitas Islam Darussalam Gontor itu sudah sebagai wujud ya, sebagai satu solusi. Jadi ada satu perkembangan berarti yang mungkin nanti akan dalam beberapa tahun akan datang kita akan melihat bahwasanya segala ranah disiplin keilmuan, karena kalau universitas itu kan tidak adalah beragam jurusan, beragam fakultas. Nah, fakultas itu berarti mencakup humaniora dan eksak. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ketika santri itu dia juga adalah seorang ilmuwan, baik itu di dalam bidang sains, dia dokter tapi santri. Dia ahli dalam berbagai bidang, tapi dia tetap santri karena dia belajar sebagai mahasiswa tapi di pesantren. Nah, ini fenomena yang masih jarang, tapi sekarang sudah terjadi. Mungkin dalam beberapa tahun akan datang, insya Allah
ini akan menimbulkan satu dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi satu solusi ya. Karena orang pengen, dia mahasiswa, dia alumni dari universitas, tapi dia tetap menjadi seorang santri karena universitasnya adalah pesantren. Jadi pesantren itu bukan lagi sekadar untuk pendidikan menengah. Ini berbagai kelebihan yang bisa ya menjadi satu solusi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena masyarakat ini semakin maju, kadang semakin jauh dari agama. Kalau agama pun ada, dipahamin sebatas ritual, bukan dipahamin sebagai satu disiplin keilmuan yang terkait dengan ranah kehidupannya. Tapi dengan berdirinya universitas di pesantren, dengan pendidikan agama yang ada di dalam pesantren, ini akan menjadi benteng, akan menjadi penapis, akan melahirkan ya orang-orang yang soleh, yang dengan keilmuannya itu dan dengan akhlak yang ada yang dia pelajarin, menjadi orang-orang yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan masyarakat. Ya. Ini adalah sesuatu yang positif. Oleh karena itu ya perlu sama-sama kita terus mendukung ya pendidikan-pendidikan yang ada di pesantren ini, karena inilah yang akan sangat membentuk kualitas masyarakat kita. Mungkin demikian Pak Ustadz Erdi Nasrul yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Al Ustadz Dr. Adin Armas yang juga sudah menjelaskan kepada kita konten majalah Gontor edisi terbaru, yaitu tentang pendidikan pesantren, ya. Menjawab tantangan zaman. Ini covernya menarik sekali nih. Jadi covernya itu lambang kunci ya. Ada kunci-kuncinya gitu. Ini ilustrasi dari layout kita, yaitu Ustadz Reza Al-Farabi. Jadi mungkin saya kepikiran sepertinya Ustadz Reza ini mendapat inspirasi dari omongan Al-Maghfur lahu Kiai Haj Hashim Muzadi yang menyampaikan pada acara 90 tahun Gontor, yaitu alumni Gontor itu keluar sudah membawa kunci bahasa Arab segala macam ya. Tapi kalau dia tidak melanjutkan pendidikannya, ya dia cuma sekedar membawa kunci aja kemana-mana gitu, nggak dimasukkan ke pintu, nggak dipakai untuk membuka pintu ilmu apa, membuka keterampilan apa gitu kira-kira. Jadi kayak tukang kunci jadinya gitu. Nah, itu. Kemudian mungkin dari paparan itu dijadikan ilustrasi cover majalah Gontor edisi yang terbaru di bulan Juni ataupun Zulkaidah Zulhijjah, kira-kira gitu. Baik, untuk berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Awaluddin Fajj selaku pengasuh dan pimpinan pesantren Primago. Sebagai informasi, Al-Ustadz Awaluddin Fajj ini alumni Gontor tahun 2006, kemudian meraih gelar sarjana Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2011, S2 Universitas Islam Jakarta tahun 2017, dan S3 sekarang sedang berproses di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau adalah Direktur Dirgantara AIA Tour and Travel dari 2015 sampai saat ini. Kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Primago Indonesia 2017 sampai dengan sekarang. Dan kebetulan kita majalah Gontor ini berkolaborasi dengan Primago untuk menyelenggarakan webinar majelis virtual pada saat ini. Nanti para hadirin yang ingin bertanya silakan menyampaikan pertanyaannya dalam kolom chat.
biar kita mudah untuk membacanya dan nanti narasumber juga dapat mudah untuk membaca dan menjawab pertanyaan tersebut. Kami persilakan kepada Ustadz Awaludin menyampaikan paparannya, inspirasinya kepada kita semua. Jazakallah Ustadz Erdi Nasrul, Bang Erdi ya, ini kakak kelas. Pasukan nih. Luar biasa. Kali ini mengenalkan tim dari pesantren Madem Primago. Masya Allah, para mujahid fisabilillah ya. Amin amin ya Rabb. Yang kami hormati para guru dan masayih senior, abang-abang yang ada di sini ya. Ini wabil khusus Ustaz Nur Sahid. Ini adalah wali kelas saya 2006 di kelas 6G ketika itu ya. Ada kakak kelas juga Bang Emis Arnwar, itu beliau di UIK ya, abang kita di UIK. Ada Ustaz Adnin di sini. Dan wabil khusus ada Bang Erdi Nasrul ya, ini sosok tokoh inspiratif ketika saya menjadi mahasiswa di Institut Studi Islam Darussalam 2008-2011 ya, dan saat ini sudah jelma menjadi Universitas Darussalam Gontor. Alhamdulillahilladzi tawahada biwujudil wujud wa tafarrada biimtinal adam wa istihalatil ghana dalla ala khalqil ardi wa samawatil ula. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du ya. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajahah ya. Walaupun hanya dengan virtual Zoom, semoga tidak mengurangi esensi dari makna silaturahmi itu sendiri. Dan yang kami hormati juga Bang Zulkifli ya, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu bisa ketemu beliau ketika kegiatan rapat kerja Forum Bisnis IKPM Gontor di Pondok Modern Salam Gontor. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, dan ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa diberikan oleh Majalah Gontor kepada kami pesantren modern Primago yang terbilang masih muda. Tapi di forum ini semoga inspirasi dari Ustadz Zul, Ustadz Nur Sahid itu menjadi semangat kami untuk terus berbuat sebagaimana firman-Nya khairun nas anfa'uhum linnas. Abang kakak, para asatid yang hadir pada kegiatan virtual siang hari ini ya, perkenalkan kami dari Yayasan Pendidikan Primago Indonesia ya, dari yang saat ini sudah menjadi pesantren modern Primago yang telah berdiri di tanggal 26 Juli 2016, dan alhamdulillah hari ini kita bersamai dengan kakak-kakak kita, adik-adik kita, yaitu dari sebelah saya itu ada Ustadz Nur Zulizar, alumni tahun 99 ya. Dan ada juga sebelahnya ada beliau selaku pembina dan pimpinan di pesantren modern Primago. Dan yang kedua ada Ustadz Ahmad Ghazali ya. Beliau adalah alumni 2009 juga ya, dan ikut bersamai dalam pergerakan aktivitas di pesantren modern Primago, dan beliau sebagai pimpinan juga. Dan di sebelahnya juga ada direktur untuk media publikasi dan digital, yaitu ada Ustadz Fikri, dan beliau juga alumni 2009. Dan di sebelah saya ada direktur untuk pengembangan dan penelitian, itu ada Ustadz Kresna Eka Raharja, alumni 2009 juga. Dan yang terakhir ada direktur di pengasuhan untuk putra dan putri, itu ada Ustadz Muhaimin, alumni 2009 juga. Kalau berbicara terkait dengan pesantren, ya, dulu di eranya di 2013, pasca ketika Gontor 2 sudah tidak digunakan sebagai tempat penampungan, ya, sehingga banyak animo masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana cara untuk masuk ke pesantren Gontor. Dan alhamdulillah ketika 2014 ya bermula dari ya betul kata Ustadz Zulkifli, itu era digital ya, dan ketika itu banyak yang bertanya, dan ketika itu hanya sebatas membangun komunikasi, mengarahkan dan membimbing. Tapi lambat laun di 2014, 15, 16
ini sangat luar biasa animonya. Karena memang setiap tahun tuh hampir ribuan yang bertanya bagaimana caranya dan bagaimana strateginya agar bisa masuk ke pesantren modern Darussalam Gontor. Sehingga ketika itu 2016 kita mufakat bagaimana membuat lembaga bimbingan masuk pesantren modern se-Jabodetabek. Harapannya adalah semoga dengan bimbingan ini bisa menyemai ya, calon-calon santri yang siap menjadi santri. Karena mereka itu bagian ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Sebagian orang yang berangkat ke pesantren untuk memperdalam ilmu agama, harapannya bukan hanya sekedar masuk, tapi mereka harus mampu bertahan dan syukur-syukur bisa menjadi alumni. Sehingga ketika mereka jadi alumni, mereka kembali ke masyarakatnya dengan keilmuannya, dengan kesolehannya, dengan ketawaduannya, dengan pengalamannya, dan dengan wawasannya yang luar biasa, sehingga mereka menjadi khairun nas anfahum linnas. Di samping itu, perjalanan bimbingan masuk belajar banyak permintaan bagaimana kami dari bimbingan Bimbel Primago ini membuat semacam formula, yaitu kegiatan yang berbasis camp. Sehingga akhirnya 2018 kita membuat semacam weekend, ya, pesantren weekend, Jumat, Sabtu, Ahad, mereka bermukim. Alhamdulillah, efeknya luar biasa. Anak-anak yang dulunya kecanduan gadget, alhamdulillah mereka sudah mulai perlahan meninggalkannya. Dan doktrinisasi mindset untuk siap masuk pesantren tertanamkan sedemikian rupa sehingga di 2019 banyak permintaan orang tua yang meminta Ustadz dan ke teman-teman juga bagaimana seandainya bikin semacam pesantren ya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Tapi kita berpikir ya kalau sebulan 2 bulan nanti bagaimana jenjang pendidikannya di sekolah sebelumnya. Akhirnya ketika banyaknya permintaan dari wali murid ketika saat itu, akhirnya kita membangun atau mendeklarasikan pesantren modern Primago dengan konsep 24 jam sistem asrama dari kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Ini alhamdulillah angkatan pertama 24 dan makin bertambah lagi animonya masyarakat sehingga apalagi di era kondisi COVID-19 ya. Ini kondisi pandemi ini makin banyak orang tua yang menitipkan ke pesantren modern Primago. Dan di 2021 ya. Dan ini awal mula untuk pesantren Kampus Putri ya. Karena sesuai dengan permintaan beberapa orang tua juga bagaimana membangun pesantren khusus untuk putri. Yang mana pesantren modern Primago ini adalah pesantren persiapan bagaimana kami mampu menanamkan, mengedukasi 4M. Bagaimana membangun 4M kepada diri peserta didik, santri maupun santriwati, dan juga kepada orang tua. Apa itu 4M? Yaitu pertama adalah mental. Bagaimana membangun mental anak-anak ini untuk siap masuk ke pesantren. Bukan hanya sekedar masuk, tapi bagaimana mereka mampu bertahan hingga mampu menjadi alumni. Dan ketika menjadi alumni, bukan hanya sebatas alumni, tapi mereka mampu menjaga marwah identitas kesantrian dimanapun mereka berada. Dan juga orang tua mampu membangun mental tega, mental ikhlas, melepaskan. Dan ini semuanya terangkam dan terurai dengan berbagai kegiatan yang ada di pesantren modern Primago. Di samping itu bagaimana membangun mindset, bagaimana mengantarkan anak ini satu frekuensi antara ayah dan bunda dan keluarga besarnya. Sehingga ketika anak-anaknya sudah di pesantren, mereka betul-betul ikhlas dan tega melepas mereka belajar di lembaga pendidikan pesantren. Dan materi ya, bagaimana persiapan materi yang akan didapat selama di pesantren dan sebagainya. Dan yang terlebih penting adalah M yang keempat adalah menerima. Bagaimana anak-anak menerima dengan konsekuensi yang diterima atau orang tua bisa menerima keputusan dari pesantren idaman terkait. Kalau di 2018
tahun kemarin, kalau tahun ini alhamdulillah penerimaan di Pondok Pesantren Islam Gontor tidak ada yang ditempatkan di luar Jawa. Di 1 tahun yang lalu ada beberapa adik kita yang ditempatkan di luar Jawa. Alhamdulillah orang tuanya ikhlas melepas. Dan anak-anaknya semangat untuk belajar. Ada anak didik kami yang ada di Depok ditempatkan di Poso. Dan bagaimana orang tua belum pernah perjalanan ke luar Jawa, alhamdulillah anaknya lebih semangat dan orangnya alhamdulillah lebih mengikhlaskan. Dan ada juga anak-anak kita yang ditempatkan di Aceh, ada yang ditempatkan di Riau, apalagi mereka domisili di Jabodetabek, alhamdulillah mereka lebih semangat. Sehingga ketika liburan kemarin kami juga sampaikan, mengumpulkan mereka agar mereka terus satu tujuan, satu impian. Ketika kami tanya gimana perkembangan di sana, alhamdulillah mereka bisa bertahan dan nyaman. Dan mereka betah di pesantren-pesantren yang sudah ditetapkan. Dan mereka alhamdulillah juga menjadi penggerak di pesantren masing-masing. Harapannya ini kami dari Pesantren Modern Primago bisa menjadi persemaian untuk calon-calon santri yang siap masuk ke pesantren. Karena kami sadar bahwa pesantren adalah benteng pertahanan umat terakhir di era saat ini. Karena kalau bukan ke pesantren, khawatir 15 atau 20 tahun yang akan datang, tantangan adik-adik kita ini lebih dahsyat daripada sekarang. Sehingga kami semuanya berkomitmen dan selalu mengedukasi kepada guru-guru kami, tim kami bahwa ketika anak mau masuk ke pesantren adalah satu kebaikan. Dan semoga makin banyak generasi-generasi muslim yang mempunyai mimpi untuk bisa masuk ke pesantren. Wabil khusus di pesantren modern Jabodetabek maupun di pesantren alma mater tercinta yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah Bang Erdi, ini untuk yang putri adalah tahun kedua ya. Yang putra ini adalah tahun keempat ya. Semoga mohon doanya selalu Primago bisa terus tumbuh, berkembang dan bermanfaat sehingga bisa mengikuti jejak pesantren-pesantren alumni yang telah berkhidmat dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Jazakallah khairan. Semoga ini bisa menjadi stimulus dan spirit bagi kami yang ada di sini. Semoga ini menjadi penyemangat bahwa kita harus terus tumbuh, berkembang dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya mengibaratkan Ustadz Awaludin ini seperti Leonidas, komandan 300 pasukan Persia yang menyerang ribuan pasukan komandan pasukan Sparta ya yang menyerang ribuan pasukan Persia. Masya Allah. Jadi beliau itu kalau sudah berazam, sudah niatnya kuat, kemudian ini teman-temannya mendukung, maka insya Allah jadi itu. Luar biasa. Amin, amin. Ini sudah ada pesantren putri, insya Allah nanti akan lebih banyak lagi kader-kader umat yang menjalani pendidikan di pesantren Primago nantinya, insya Allah. Amin, amin, ya Rabb, amin. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Oh, ini Ustadz Zulkifli Muhadli mohon pamit karena ada aktivitas yang lain. Luar biasa. Semoga Ustadz Zulkifli diberikan kesehatan, panjang umur dan lebih banyak memberikan manfaat untuk umat nantinya. Baik, ini ada pertanyaan yang wah luar biasa ini pertanyaannya ini. Satu tapi dalam banget pertanyaannya. Saya Fahrizal dari Lokseu Mawe. Pertanyaan ini saya tujukan bagi semua pembicara narasumber. Era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Ada yang mengatakan bahwa paling tidak ada 3 dampak revolusi tersebut. Pertama adalah dehumanisasi. Kedua, adanya orkestrasi wacana atau tren dalam budaya. Dan ketiga, gejala the death of expertise atau matinya kepakaran. Merujuk kepada statement tersebut, bagaimana langkah
dan strategi yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan pesantren dan kalangan santri dalam menyikapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Terima kasih. Mungkin ini harus dijawab pertama kali oleh Al-Mukarram Ustadz Andin Armas. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Erdi, bagus sekali pertanyaannya. Jadi di pesantren itu ada satu konsep, ya, namanya itu kalau belajar sohbatu ustadzin. Jadi sohbah itu dekat, bergaul dengan guru. Nah, kalau teknologi ini tadi juga disebutkan salah satu dampaknya itu dehumanisasi. Jadi dengan jarak yang jauh memang lebih mudah, tapi bukan semuanya terselesaikan. Dan kita lihat banyak sekali korban-korban kan. Salah satu dari dampak kepada IT itu, jadi kenal dia di IT, kawan banyak sekali itu di media sosial lain sebagainya. Tapi kemudian dia menjadi korban daripada perkenalan yang singkat itu. Nah, kalau belajar di pesantren itu kan dia dekat, tahu dia, tinggal bersama. Jadi kita kalau mau mengetahui orang nggak bisa Zoom seperti begini ya. Sebelum tampil pastilah sudah ada rekayasa atau apalah namanya ininya. Tapi kalau di pesantren itu kan enggak, kita memang melihat langsung itu. Hidup pun bareng karena tidurnya sama di asrama. Kita ngerti, kita lihat itu. Nah, ini yang apa namanya yang kurang ya. Jadi tadi sohbah itu. Jadi dia tahu gurunya, dia lihat gurunya, dan pengaruhnya itu cukup besar itu. Orang itu kadang tadi juga disebutkan kurikulum itu bukan hanya apa yang tertulis, tapi kehidupan itu sendiri, lingkungan itu sendiri. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu karena jarak dan lain sebagainya seperti sekarang ini. Tapi ini bukan berarti pendidikan yang sesungguhnya. Ini ibarat sebagai memudahkan kita saja. Tapi kalau kita mau itu nggak bisa diselesaikan lewat Zoom dengan IT, apakah 4.0 atau 5.0 ya. Itu bagus, kita apresiasi. Tapi pendidikan yang sesungguh-sungguhnya itu adalah tetap aja dia suhbah, dia dekat, dia kenal, dia berinteraksi nyata, bukan virtual, itu berinteraksi nyata, bukan melalui dengan IT ya. Ini untuk memudahkan banyak hal, tapi bukan substansi. Substansinya adalah tetap saja dekat dengan guru, bergaul dengan guru, mempelajari kehidupan seorang guru yang itu kadang tidak terrepresentasikan dengan IT tadi. Jadi nggak perlu risau ya dengan apa namanya, berarti dengan perkembangan yang begini apakah mengajar di pesantren itu justru makin dibutuhkan, karena kita lihat pun kadang-kadang orang kalau belajar di kampus kan ini 2 tahun dengan COVID kan, dia menggunakan Zoom kan, ya Zoom-nya aja dihidupin, orangnya habis itu entah kemana-mana kan. Mohon maaf, Zoom pun bisa di kamar mandi itu kadang-kadang ininya. Nah, ini kan nggak dihidupin, atau ya kita tahulah berbagai hal bisa dilakukan, tapi Zoom atau yang online virtual itu tetap. Jadi poinnya adalah biarpun kemajuan teknologi itu sangat tinggi dan bagus, tetapi hakikat dan esensi daripada pendidikan yaitu suhbah, kedekatan, bergaul langsung nyata itu dengan guru itu tidak tergantikan dengan IT tadi. Jadi nggak perlu ada satu perasaan ibaratnya, oh ini kita udah ketinggalan zaman, jadi kita harus begitu. Enggak, itu hanya sekadar untuk memudahkan, tapi pendidikan yang sesungguhnya itu adalah hidup bersama, melihat langsung, secara langsung, live, nyata, bagaimana guru menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang
atau pendidikan yang memang itu disampaikan secara nyata begitu. Demikian Ustadz Erdi. Ya. Baik Ustadz Adnin, terima kasih banyak atas paparannya, luar biasa. Untuk berikutnya kita dengarkan jawaban dari penjelasan juga dari Ustadz Awaluddin Fajj. Siap Bang. Tidak bisa dipungkiri bahwa era digitalisasi saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ini juga pertanyaan yang luar biasa kepada salah satu calon wali santri yang bertanya, Ustadz, kalau seandainya di pesantren itu tidak boleh bawa handphone, bawa laptop dan yang lainnya, apakah mereka tidak gagap teknologi? Oh, tidak. Karena pesantren adalah mampu memproteksi dan memproyeksi. Kalau kita walaupun tidak diajarkan di dunia pesantren ya, kita diajarkan bagaimana kita mampu menjadi kreator ketika kita jadi alumni. Jadi ketika kita tidak mampu menjadi kreator, maka kita harus mampu menjadi smart user ya. Smart user ini bagaimana mampu memanfaatkan betul-betul era digitalisasi ini. Ya terbukti alhamdulillah dampak keberkahan dari 4.0 atau 5.0 ini adalah Primago, dengan hadirnya Primago yang berawal dari salah satu artikel yang diupload di website gratisan gitu. Ya kan, yang di blog gitu kan. Alhamdulillah banyak yang berkunjung dan bertanya bagaimana cara masuk ke pesantren. Karena saking banyaknya akhirnya kita membuat membuat grup untuk pembinaan dan konsultasi, dan inilah bagian dari kreator maupun smart user itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkirin bahwa era digitalisasi saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan untuk memproteksi itu pesantren hadir. Dan saya yakin ini menjadi bagian yang luar biasa yang sudah dilakukan pesantren dan tidak bisa diotak-atik istilahnya ya. Tapi ketika sudah jadi alumni, insya Allah para alumni-alumni mereka mampu menjadi kreator-kreator yang bisa memanfaatkan era digitalisasi itu sendiri. Itu Bang Erdi. Baik, terima kasih Ustadz Awaluddin. Kita saksikan dulu ya video Primago, ini menarik videonya nih untuk menjadi inspirasi kita. Kami persilakan untuk operator. Berawal dari sebuah niat untuk mengabdi ke alma mater tercinta, Pondok Modern Darussalam Gontor, Primago didirikan dengan tujuan untuk mendidik calon santri yang berkualitas tinggi dengan iman, akhlak dan ilmunya sebagai bekal untuk menempuh pendidikan di Gontor, agar kelak menjadi generasi khairul ummah, pejuang terbaik umat yang akan bergerak menerangi gelapnya dunia, membela kebenaran dan memberantas kezaliman. Untuk mewujudkan harapan bersama, yaitu memberikan generasi terbaik umat, Primago menciptakan, membentuk dan mempersiapkan generasi itu sendiri. Sehingga Primago menyediakan wadah bagi para alumni-alumni Gontor, pemuda dan pemudi dalam mempersiapkan dirinya untuk terjun dan bergabung di masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian Primago ke masyarakat, Primago diwujudkan dalam bentuk Primago Peduli.
Primago Peduli merupakan wadah gerakan kepedulian terhadap kemanusiaan, peduli bencana, santunan kematian, dan beasiswa pendidikan untuk anak yatim, juga program-program lainnya. Beranjak di 5 tahun kedua, dengan semangat bertumbuh, berkembang, dan bermanfaat bersama, Primago akan terus berjuang bersama dengan persiapan terbaik, berkembang bersama dengan penjagaan sempurna, bermanfaat bersama dari kita, oleh kita, untuk umat dengan niat mulia, dengan semangat membara, dengan doa kepada Allah Ta'ala. Bersama Primago, kita bisa! Baik, luar biasa paparan dari Primago. Ini kita sudah ada di penghujung webinar kita ini. Sudah berada di acara akhir ya. Saya ingin memberikan ilustrasi mengenai efektivitas pendidikan pesantren. Ini adalah kisah dari Profesor Quraish Shihab ketika mengomentari atau bercerita mengenang guru beliau di Malang, yaitu Al-Habib Al-Habr Al-Kutub Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih. Jadi suatu ketika Profesor Quraish Shihab itu ditanya, Prof, antum pernah belajar bersama Al-Habib Al-Habr Al-Kutub, apa komentar antum mengenai beliau? Itu Profesor Quraish Shihab menjawab dengan sembari menunggu moderator ya, tadi ada pertanyaan ya, di Gontor bagus ya pendidikan mental diajarkan, tadi digambarkan juga oleh narasumber yang pertama tadi, itu diberikan kunci ya, jadi pembinaan karakter, kemudian dengan mental yang ada itu dia tidak terpaku hanya kepada satu profesi itu. Ustadz boleh bertanya nggak sih secara live? Ya silakan Bu, sembari menunggu Ustadz Erdi ya. Silakan Bu. Oh saya Ustadz, saya ingin bertanya, boleh sekarang? Iya. Oh boleh ya. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ya. Saya dengan Bu Dede. Iya, saya dengan Bu Dede. Anak saya kebetulan Ustadz ada di Gontor 2 gitu kan ya. Yang pertama alhamdulillah sedang mengabdi dan sekarang kuliah di semester 4. Dan yang kedua masih di SMA, masih di 5 intensif. Pertanyaan saya begini Ustadz, saya kan ada tanah wakaf gitu Ustadz, yang saya wakafkan sendiri gitu. Dan saya juga untuk masalah ilmu pesantrenan saya kurang paham Ustadz untuk masalah pembangunannya. Namun memang bagaimana caranya ya agar apakah Primago ini bisa membantu seperti saya gitu orang-orang yang akan membangun pesantren gitu Ustadz, ataukah nanti sifatnya kerjasama, ataukah hanya tersirat ataukah tersurat gitu Ustadz. Mohon bimbingannya Ustadz. Iya Ustadz Awaludin, silakan Ustadz Awaludin ya. Yep, Ustadz Adnin ya. Insya Allah Bu, alhamdulillah kami dalam perjalanannya sering ikut andil, ikut membantu untuk proses pendirian beberapa pesantren. Insya Allah tinggal komunikasi saja di kami, dan insya Allah lokasinya di mana, insya Allah kami juga akan ikut andil bagaimana bisa ikut membantu, mempersiapkan dan sebagainya, sehingga di situ menjadi pesantren perjuangan dan pesantren dakwah untuk masyarakat di sekitar pesantren tersebut. Seperti itu Bu. Oh begitu. Boleh saya minta nomor kontaknya Ustadz? Boleh. Saya sih kebetulan saya tinggalnya di Jakarta, tapi saya punya tanah di daerah Parungkuda Ustadz, Sukabumi. Oh Sukabumi, siap. Dekat Sukabumi. Ya sebenarnya sih nggak terlalu banyak Ustadz, untuk tahap awalan ya lumayan lah gitu maksudnya. Insya Allah. Kemana kami harus menghubungi Ustadz ya, atau nanti?
kontak Boleh Bu, nanti personnya. di chat, ada di chat, boleh nanti di chat. Nanti saya akan lihat di chat deh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Iya. Ustadz Erdi, ya. Baik Ustadz. Ya. Ini apa namanya, kita sudah di akhir acara, maka sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama. Ini request dari panitia, Ustadz Adnin ini dimohon kesediaannya untuk memimpin doa, Ustadz. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para peserta Zoom webinar Majelis Virtual Majalah Gontor, mari sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman fi ilmina. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina. Allahumma inna nas'aluka kama tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur ikhwananal mustad'afin. Allahumma ansurhum binasrik wa ayyidhum biquwwatik wa kun lahum muayyidan wa dhahira. Allahumma ansurna innaka anta khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Baik, para hadirin sekalian, ini ada pengumuman. Jangan lewatkan kupas tuntas pendidikan pesantren modern. Majalah Gontor proudly presents virtual tour pesantren. Kali ini adalah pesantren Raudatul Ulum Saka3 Palembang. Wah, ini harinya Selasa 28 Juni 2022 mulai pukul 13 sampai dengan 15. Konsepnya sama, live Zoom meeting di channel YouTube Gontor News. Nanti narasumbernya adalah pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga Palembang, Kiai Haji Tolaat Wafa Ahmad. Kemudian ada Naib Mudir atau Wakil Mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Haji Muhammad Akrom Afifi LC. Ya, kemudian ada sambutan. Nanti moderatornya ada Bapak Insinyur Haji Dedi Junaidi MSI, redaktur Majalah Gontor. Demikian. Nanti websitenya akses di gontornews.com. Kemudian follow ya fanpage kita di Facebook Gontor News, kemudian Instagram @gontornews, Twitter @gontornews. Demikian majelis virtual kita hari ini, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Majalah Gontor, Bang Erdi, Ustadz Adin, Ustadz Terima kasih Ustaz.